Perkenalkan, nama saya Armadia Tidamani, NPM 17140132. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas micro teaching saya. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kuharap kalian baik dan tetap semangat dalam memulai pelajaran kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, semua Ibu harap hadir semua dan tidak ada absen-absen lagi. Karena tidak lama lagi kalian akan menghadapi ujian sekolah. Sebelum Ibu memberikan materi pelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian agar kalian harus tetap semangat belajar dan yakinkan diri kalian bahwa kalian bisa sukses dengan semangat belajar dari diri kalian sendiri dan dari kemauan diri kalian sendiri. Yakinlah pada apa yang kalian yakini. Misalnya, apa yang kalian yakini pada diri kalian? Kalian yakin kalau saya bisa sukses dan percaya bahwa apa yang kalian yakini dan kalian berusaha mencapainya itu bisa kalian dapatkan dari semangat dari diri kalian sendiri dan kemauan kalian sendiri. Oke, materi kita hari ini tentang dasar-dasar akuntansi. Sebelum Ibu menjelaskan dari pengertian dari akuntansi, tujuan akuntansi, fungsi akuntansi, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam akuntansi, Ibu ingin menjelaskan tujuan dari kita mempelajari dasar-dasar akuntansi tersebut. Mengapa kita mempelajari dasar-dasar akuntansi? Tujuannya agar kita mengetahui apa itu pengertian dari akuntansi, tujuan akuntansi, fungsi dari akuntansi, dan pihak-pihak mana saja yang akan berkepentingan dengan informasi akuntansi. Misalnya nanti kalian ingin bekerja, nanti setelah lulus SMA, kalian ingin bekerja, melamar pekerjaan, atau kalian ingin membuka suatu perusahaan, kalian harus mengetahui dari apa saja dasar-dasar dari akuntansi tersebut. Agar kalian bisa menjalankan suatu perusahaan, kalian harus tahu apa pengertian dari akuntansi, tujuannya, fungsinya, dan pihak-pihak mana saja yang berkaitan dengan informasi akuntansi. Jadi nanti seandainya kalian bekerja, ingin membuka perusahaan, kalian sangat membutuhkan ini dan kalian harus mengetahuinya agar kalian bisa menjalankan suatu perusahaan tersebut dengan baik, lancar, dan bisa menguntungkan kalian dan bisa menguntungkan pegawai-pegawai atau karyawan kalian sendiri. Oke, Ibu akan mulai menjelaskan tentang dasar-dasar akuntansi. Pertama, Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang mengetahui apa itu pengertian dari akuntansi? Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu akuntansi. Pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, penggolongan atau pengklasifikasian, pelaporan dan penganalisisan ke data keuangan suatu perusahaan atau organisasi atau entitas. Oke, apakah kalian sudah mengerti? Ibu akan menjelaskannya kembali. Pengertian dari akuntansi yaitu suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, penggolongan atau pengklasifikasian, pelaporan dan penganalisisan data keuangan suatu perusahaan, organisasi, atau entitas. Oke, Ibu harap kalian mencatatnya di buku kalian agar ada tertinggal untuk kalian untuk bahan ujian kalian nanti. Oke, yang kedua itu tentang tujuan akuntansi. Di antara kalian, apakah kalian tahu apa tujuan dari akuntansi? Atau apa-apa saja tujuan dari akuntansi tersebut? Oke, Ibu akan menjelaskan tujuan dari akuntansi. Tujuan dari akuntansi itu ada dua. Tujuannya menyediakan informasi yang berkaitan dengan beberapa aspek, diantaranya satu, posisi keuangan, kinerja dan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi
pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ibu akan kembali membacanya. Yang pertama, posisi keuangan, kinerja dan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, sebagai tujuan akuntansi yang kedua yaitu tujuan dari akuntansi juga membantu pemilik dan calon pemilik perusahaan mengetahui posisi keuangan perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Maksud dari membantu pemilik atau calon pemilik perusahaan itu misalnya informasi akuntansi itu atau akuntansi itu sangat penting bagi seorang pengusaha, misalnya manajer atau pemilik perusahaan. Dia harus mengetahui akuntansi tersebut agar dia bisa mengetahui perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Jadi seorang pengusaha dan calon pengusaha harus mengetahui akuntansi yang ada di dalam perusahaannya tersebut. Oke, apakah kalian sudah mengerti? Ibu akan membacakan yang kedua sekali lagi. Tujuan dari akuntansi juga membantu pemilik dan calon pemilik perusahaan mengetahui posisi keuangan perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Oke, kalian catat di buku kalian apa yang tadi Ibu jelaskan sebagai catatan kalian, karena kemungkinan besar ini akan keluar di saat ujian nanti. Oke, yang ketiga itu adalah fungsi dari akuntansi. Menurut kalian, apa saja fungsi dari akuntansi tersebut? Apakah kalian ada yang mengetahui apa itu fungsi dari akuntansi? Oke, Ibu akan menjelaskan. Fungsi akuntansi. Fungsi utama akuntansi ialah sebagai informasi. Jadi fungsi utama akuntansi itu ialah sebagai informasi. Informasi bagi suatu manajer, karyawan, atau orang-orang yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, rekanan perusahaan, investor, atau yang lainnya. Jadi fungsi dari akuntansi itu ialah sebagai informasi keuangan bagi suatu perusahaan atau organisasi. Dari laporan akuntansi kita dapat melihat posisi keuangan. Jadi fungsi akuntansi itu sebagai informasi keuangan. Jadi dari laporan akuntansi tersebut kita dapat melihat posisi dari keuangan suatu perusahaan tersebut, apakah posisi keuangannya baik atau sedang buruk. Jadi serta fungsi dari akuntansi itu melihat perubahan yang terjadi di dalamnya. Jadi dari informasi informasi keuangan tersebut kita bisa melihat perubahan apa saja yang terjadi dalam perusahaan itu. Apakah perusahaan itu mengalami kerugian atau mengalami keuntungan. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Jadi akuntansi itu dibuat secara kualitatif dengan ukurannya yaitu uang, karena akuntansi itu adalah suatu laporan tentang informasi keuangan. Jadi berkaitan dengan satuan ukuran uang, karena informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh manajer maupun manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi. Jadi informasi keuangan itu sangat dibutuhkan khususnya oleh manajer atau milik perusahaan, baik itu besar atau kecil, sangat membutuhkan informasi mengenai informasi keuangan dalam suatu perusahaan dan membantu mereka dalam menentukan keputusan apakah perusahaan tersebut akan dijalankan kembali atau bisa memutuskan apakah perusahaan mereka rugi atau untung. Oke, itulah tentang fungsi dari akuntansi. Apakah kalian mengerti apa yang telah saya jelaskan tadi? Oke, kalau kalian sudah mengerti,
Ibu beri waktu untuk mencatatnya kembali di dalam buku catatan kalian. Oke, selanjutnya itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan, informasi akuntansi. Ada dua pihak yang berkepentingan dalam informasi akuntansi, yaitu pihak internal dan eksternal. Menurut kalian, siapa saja yang berkepentingan dalam informasi akuntansi tersebut? Yang kalian ketahui, misalnya di dekat rumah kalian ada suatu perusahaan. Menurut kalian siapa-siapa saja, pihak-pihak mana saja yang berkepentingan dengan informasi akuntansi tersebut? Jadi suatu informasi akuntansi tersebut dibagi menjadi dua pihak yang akan berkepentingan dengan hal itu, yaitu yang pertama pihak internal dan eksternal. Dalam pihak internalnya ada dua, yaitu pengelola perusahaan. Pengelola perusahaan ini bisa seperti manajer atau pemilik perusahaan atau pimpinan. Jadi pengelola perusahaan itu, seorang manajer itu sangat berkepentingan terhadap informasi akuntansi tersebut. Pengelola perusahaan harus mengetahui informasi akuntansi tersebut untuk mengetahui apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua itu karyawan atau pegawai perusahaan. Pegawai perusahaan sangat mementingkan informasi akuntansi untuk mengetahui dan menjalankan perusahaan itu dengan baik agar mereka mengerjakan apakah mereka untung atau rugi saat menjalankan suatu perusahaan tersebut. Yang kedua tadi pihak-pihak eksternal. Yang pihak eksternal itu satu investor. Investor itu ialah orang yang menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan. Jadi investor sangat berkepentingan dalam informasi akuntansi karena saat dia menanamkan modalnya dalam suatu perusahaan, pasti dia harus mengetahui informasi akuntansi atau informasi keuangan yang ada dalam perusahaan yang telah ditanamnya modal di dalam perusahaan itu. Jadi dia akan mengetahui apakah perusahaan itu masih berjalan dengan baik atau sudah mengalami penurunan atau peningkatan. Yang kedua itu kreditur. Kreditur itu bisa disebut juga itu pihak bank. Pihak bank yang memberikan kredit kepada suatu perusahaan dalam menjalankan perusahaannya. Jadi pihak kreditur atau pihak bank itu sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi. Sebab dalam dia memberikan kredit kepada suatu perusahaan, dia harus mengetahui informasi keuangan dari suatu perusahaan tersebut agar dia tahu apakah suatu perusahaan itu mengalami peningkatan atau penurunan. Yang ketiga itu pemerintah. Pemerintah sangat membutuhkan informasi akuntansi karena pemerintah akan menentukan pajak untuk suatu perusahaan dan pemerintah membutuhkan informasi keuangan atau informasi akuntansi dari suatu perusahaan tersebut agar mengetahui dan bisa menentukan besar kecilnya pajak yang akan diberikan. Oke. Yang keempat, rekanan perusahaan. Rekanan perusahaan itu seperti perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita. Misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C yang bergabung dalam satu perusahaan atau bekerja sama dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Di situ rekanan perusahaan itu atau perusahaan-perusahaan lain itu sangat berkepentingan dengan informasi akuntansi tersebut karena mereka bekerja sama, pastinya mereka menanamkan modal ke dalam perusahaan tersebut. Jadi mereka sangat harus mengetahui informasi keuangan atau informasi akuntansi yang ada dalam perusahaan itu agar mereka mengetahui apakah perusahaan itu meningkat atau menurun. Yang kelima itu masyarakat. Masyarakat itu berkepentingan dengan informasi akuntansi karena
masyarakat, misalnya ada seorang yang baru lulus sekolah seperti kalian nantinya ingin melamar melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Jadi kalian itu harus mengetahui informasi akuntansi atau informasi keuangannya terlebih dahulu agar kalian bisa menjamin apakah kalian di sana akan bekerja dengan baik dan dengan gaji yang kalian harapkan atau tidak. Jadi informasi keuangan tersebut sangat berkepentingan untuk masyarakat. Oke, sekian yang Ibu jelaskan. Apakah kalian mengerti dengan yang Ibu jelaskan tadi? Pasti kalian sudah tahu apa pihak-pihak mana saja yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Dan Ibu harap kalian mengerti dan kalian bisa memahaminya dan kalian mengingatnya agar kalian nanti di saat kalian bekerja nantinya kalian dapat mengetahui dan dapat membedakan yang mana itu pihak yang eksternal dan internal. Oke, kalian catat kembali tadi pihak-pihak yang berkepentingan dan jika ada yang tidak mengerti boleh bertanya. Ayo dicatat dulu. Jika sudah selesai, Ibu tetap mengingatkan kepada kalian untuk kalian tetap menjaga kesehatan kalian dan berhubung ini dalam di masa pandemi corona, Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya, tetap giat dan ikuti semua aturan dari pemerintah agar kita bisa memutuskan mata rantai penyebaran virus corona dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula dan tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk berkumpul. Dan Ibu harap kita menjaga diri kita masing-masing dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Oke, sekian hari ini. Jika masih ingin mencatat, silahkan dicatat dan Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Satu kelas ini kita bagi menjadi 2 kelompok, yang mana satu kelompok itu kelompok A dan satu kelompok lagi menjadi kelompok B. Yang menjadi tugas kelompok A yaitu mencari tahu secara luas lagi pihak-pihak internal yang berkepentingan dalam perusahaan dan berikan contoh dan siapa-siapa saja yang termasuk dalam pihak internal tersebut yang ada di sekitar kalian. Misalnya kalian melihat suatu perusahaan di dekat rumah kalian, kalian bisa mencari tahunya apa-apa saja pihak-pihak siapa-siapa saja pihak-pihak internal dalam suatu perusahaan itu yang berkepentingan dalam suatu dengan informasi akuntansi. Oke, itu untuk tugas kelompok A dan kelompok B yaitu pihak eksternal. Ya, harus kalian cari itu tentang siapa-siapa saja pihak-pihak eksternal secara umum dan berikan contohnya dan Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik. Oke, jika sudah selesai, sebelum Ibu mengakhiri pelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian untuk hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajarnya. Dan sampai jumpa minggu depan dengan materi yang persamaan dasar akuntansi. Jadi Ibu harap kalian belajar lagi di rumah dan kita bertemu minggu depan. Terima kasih.